Halo anak-anak, perkenalkan, saya Inyoman Sastra Yoga, pengampu mata pelajaran matematika di kelas 10 pada 1 tahun ke depan selama masa pandemi ini. Untuk yang pertama, materi matematika di kelas 10 itu lumayan banyak. Materi yang pertama itu terkait dengan bilangan berpangkat, di mana materi ini sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya waktu di kelas 9 di SMP kalau tidak salah. Nah, untuk materi bilangan berpangkat kita akan ulang kembali. Materinya terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, bentuk akar, serta logaritma. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Adapun tujuan dari pembelajaran sifat-sifat bilangan berpangkat, nanti pada saat proses pembelajaran, kalian bisa mengoperasikan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang kedua, kalian bisa menentukan nilai bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifatnya. Serta yang ketiga, kalian bisa menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam penyelesaian masalah. Sekarang yang pertama terkait dengan pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu disimbolkan dengan secara bentuk umum disimbolkan dengan A pangkat P, di mana A itu merupakan bilangan pokok dan P itu merupakan pangkat. Di mana jika dijabarkan maka A pangkat P itu akan sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak P kali. Jadi perlu kalian perhatikan kembali bahwa bedakan bilangan berpangkat dengan bilangan yang lainnya. Sebagai contoh misalkan 2 pangkat 3, di mana 2 merupakan bilangan pokok sedangkan 3 merupakan pangkat. Jika dijabarkan 2 pangkat 3 itu akan menjadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Dan jika dikalikan seperti biasa dapat sama dengan 8. Berikutnya lagi 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya adalah 5 serta pangkatnya adalah 4. Dan jika dijabarkan, ini akan menjadi 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga jika dicari hasilnya akan menjadi 625. Sifat yang berikutnya, terkait dengan bilangan berpangkat, ini ada beberapa sifat dasar yang harus kalian pahami dan sering digunakan dalam persoalan. Yang pertama, sifat perkalian. Sifat perkalian ini digunakan atau bisa digunakan apabila bilangan pokoknya sama. Jadi pastikan dalam mengerjakan soal bilangan berpangkat bentuk perkalian, kalian harus cek dulu bilangan pokoknya. Seperti ini, misalkan A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q, ini akan sama dengan A pangkat P tambah Q. Jika perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Jadi di sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, sehingga kalian bisa menggunakan sifat perkaliannya, tinggal menjumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 tambah 5 menjadi 2 pangkat 8. Dan jika dijabarkan kembali, 2 pangkat 8 ini akan menjadi 2-nya dikalikan sebanyak 8 kali. Sama dengan 256 jika mau dicari hasil akhirnya. Begitu juga untuk contoh yang kedua. 1/3 pangkat 2 kali 1/3 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kalian jumlahkan pangkatnya dapat 1/3 pangkat 5. Dan hasilnya 1/243. Sifat yang kedua. Yang pertama tadi perkalian, yang kedua adalah pembagian. Sama seperti sifat yang pertama, pembagian pada bilangan berpangkat itu bisa digunakan apabila bilangan pokoknya sama. Tetapi di sini, pada sifat pembagian pangkatnya dikurangi. Misalkan, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Ini akan sama dengan A pangkat P kurang Q. Jadi tinggal kurangkan saja pangkatnya jika bilangan pokoknya sudah sama. Contoh, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5, ini akan sama dengan 3 pangkat 8 kurang 5. Kenapa dikurangi pangkatnya? Karena bilangan pokoknya sudah sama dan ini merupakan operasi pembagian. Sehingga didapatkan 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berikutnya, perpangkatan bilangan berpangkat. Ini double jadinya pangkatnya.
Ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Secara sederhana, jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, A pangkat P dipangkatkan kembali Q, ini akan sama dengan A pangkat P kali Q. Contohnya adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan 5, ini akan menjadi 2 pangkat 2 kali 5, atau dapat 2 pangkat 10. Silahkan dicermati contoh yang lainnya lagi. Berikutnya, pemangkatan dari perkalian dua bilangan. Misalkan kayak gini, A kali B dipangkatkan P. Ini akan sama dengan A-nya dipangkatkan P, dikalikan dengan B-nya juga dipangkatkan dengan P. Contoh, 3 kali 5 dipangkatkan 2. Ini akan menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9, 5 pangkat 2 itu adalah 25, sehingga dapat 225. Sekarang berikutnya, pemangkatan dari pembagian dua bilangan. Kalau tadi pemangkatan dari perkalian dua bilangan, itu tinggal dipangkatkan masing-masing bilangnya. Sekarang sama. A dibagi P pangkat P, ini akan sama dengan A pangkat P dibagi dengan B pangkat P. Jadi tinggal dipangkatkan masing-masing bilangannya ini, lalu dibagi dengan bilangan yang satunya lagi. Contoh, 12 dibagi 4 dipangkatkan 5. Jadi kalian bisa jabarkan 12 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5. Sehingga didapat menjadi 248.832 dibagi 1024 sama dengan 23. Silakan cermati contoh yang lain juga. Berikutnya, pemangkatan bilangan pecahan. Nah, ini terkait dengan pemangkatan bilangan pecahan, nanti akan dihubungkan dengan bentuk akar. Karena kalian akan mengubah bentuk bilangan berpangkat menjadi bentuk akar. Misalkan ini, A pangkat P per Q ini akan sama dengan akar dari Q di A pangkat P. Jadi kalian perhatikan, untuk A pangkat P per Q, nanti yang berada di bawah akar adalah yang selalu berada di atas. Artinya di sini, antara P dan Q ini dia akan selalu menjadi pangkat. Yang paling atas berarti dia akan menjadi pangkat, dan bilangan pokoknya adalah A. Serta indeksnya adalah Q, yang menjadi penyebut pada bilangan pokoknya. Contoh, 5 pangkat 2 per 3 ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Karena kalian perhatikan, yang paling tinggi atau yang paling di atas di sini adalah 2. Bilangan pokoknya adalah 5. Sehingga 5 ini akan berada di bawah akar dan dipangkatkan 2, serta indeksnya adalah 3. Contoh kembali, ini kebalikannya sekarang. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8. Jadi, seperti kebalikan yang tadi, 5 pangkat 8 ini pasti, 5-nya ini pasti menjadi bilangan pokok. 8 ini merupakan pangkat di mana posisinya berada di bagian lebih atas dibandingkan dengan indeksnya. Sehingga 5 pangkat 8 per 4 ini akan sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Untuk pemangkatan bilangan pecahan ini nanti kita akan bahas kembali pada bentuk akar atau operasi pada bentuk akar. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan atau bisa mencari referensi yang lainnya. Berikutnya, bilangan berpangkat negatif. Ini biasanya sering terkecoh atau siswa sering bingung terkait dengan pangkat negatif. Ini pangkat negatif ini merupakan pangkat kebalikannya. Bentuk umumnya, A pangkat negatif P ini akan sama dengan 1/A pangkat P. Jadi jika kalian mengubah pangkat negatif menjadi bentuk pangkat positif, tinggal kalian ubah atau hilangkan negatifnya ini, negatif P-nya ini menjadi pembagian atau menjadi bentuk pecahan. Contoh, 2 pangkat negatif 3
sama dengan 1 per, ini kan sebelumnya 2 pangkat negatif 3, menjadi hilangkan negatifnya menjadi 1 per 2 pangkat 3. Terus akan sama dengan 1 per 8. Sekarang berikutnya adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 ini merupakan sebuah identitas dari bilangan berpangkat, di mana berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya selalu 1. Jadi ingat, nanti pada saat kalian mengerjakan soal, jika ada sebuah bilangan berpangkat yang pangkatnya 0, itu pasti hasilnya selalu 1. Itulah sifat-sifat dari bilangan berpangkat yang harus kalian pahami. Yang pertama, Pak ingatkan kembali dari perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat, permangkatan dari perkalian dua bilangan, serta pemangkatan dari pembagian dua bilangan, pemangkatan bilangan pecahan, pangkat negatif, serta pangkat 0. Jadi silakan dipahami. Jika ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan bisa kalian cari referensi yang lainnya. Nah, sekarang untuk jenis soal-soal yang sering diberikan terkait dengan penggunaan dari bilangan berpangkat, soalnya seperti ini. Ini sering sekali diberikan baik dalam ujian maupun ulangan umum nanti. Misalkan, contohnya, sederhanakanlah bentuk dari X pangkat 3, Y pangkat 6, Z pangkat 5, per atau dibagi X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Untuk soal jenis ini merupakan sifat atau kalian harus menggunakan sifat pembagian dari bilangan berpangkat. Dan ingat sifat pembagian, bilangan berpangkat itu pangkatnya dikurangi jika bilangan pokoknya sama. Jadi di sini kalian harus mencari bilangan pokok yang sama antara yang atas dengan yang bawah. Sehingga kalian bisa klasifikasikan bilangan pokok X dengan X harus dioperasikan, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi karena ini pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Sehingga yang ini X menjadi 3 pangkat 2, Y menjadi 6 pangkat 3, dan Z menjadi 5 pangkat 3. Sehingga ini pengurangan biasa jadi X pangkat 1, Y pangkat 3, dan Z pangkat 2. Nah, untuk X pangkat 1, ini bisa dihilangkan karena ini berlaku secara umum. Untuk X pangkat 1 itu bisa juga ditulis X saja tanpa pangkat, tapi itu sudah terbaca X pangkat 1. Berikutnya, contoh yang kedua. Sederhanakanlah bentuk dari X pangkat 4, Y pangkat 6, Z pangkat 4 dibagi X pangkat 5, Y pangkat 3, Z pangkat 6. Ini juga menggunakan sifat pembagian. Sifat pembagian dari bilangan berpangkat. Jadi, kalian harus mengklasifikasikan bilangan pokok yang sama. X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Untuk X sekarang, X 4 pangkat negatif 5, X pangkat 4 kurang 5, Y pangkat 6 kurang 3, Z pangkat 4 kurang 6. Sehingga ini pengurangan biasa, jangan sampai keliru. Setelah dikurangi, ini akan menjadi X pangkat negatif 1, Y pangkat 3, dan Z pangkat negatif 2. Nah, ini ada pangkat negatif. Jadi pada persoalan nanti, jika ada soal objektif, pangkat negatif ini di pilihan pasti tidak ada. Sehingga kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk pangkat positif. Ini yang pangkat positif hanya ada Y pangkat 3, berarti kalian tulis Y pangkat 3. Seperti sifat pangkat negatif tadi, X pangkat negatif 1 ini kalian ubah menjadi pangkat positif, itu menjadi penyebutnya, atau berada ubah ke posisi ke bawah, sehingga X pangkat negatif 1, ini kalian menjadi X pangkat 1, tapi digunakan sebagai menjadi penyebut. Y pangkat negatif 2, ini kalian gunakan menjadi penyebut juga menjadi Z pangkat 2. Ini Z tadi ya, bukan Y. Sehingga hasil akhirnya adalah Y pangkat 3 dibagi atau per X pangkat 1 dan Z pangkat 2. Itu penjelasan terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nanti, jika ada pertanyaan ataupun ada materi yang belum bisa dipahami terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, silahkan bisa cari materi yang lain, bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, atau bisa langsung japri saya terkait dengan materi yang diberikan. Nah,
Cukup sekian untuk materi ini, silakan dipelajari dengan baik, silakan dicermati.